Perkenalkan, saya Debi Agnatya Nugraha Putra. Pada immersion program ini, saya selaku Ketua Kelompok 31. Dalam immersion program ini, saya melakukan pembelajaran langsung di PT Semen Indo Green Sentosa atau PT SIS. Di sini saya berkesempatan untuk mempelajari profil perusahaan, latar belakang perusahaan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. PT SIS sendiri merupakan perusahaan penyedia beton ready mix dan precast, di mana 85% saham PT SIS sendiri merupakan anak usaha dari PT Hutama Karya Infrastruktur dan terafiliasi oleh PT Hutama Karya Persero. Latar belakang dari penelitian ini adalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, PT SIS memiliki kontribusi yang masih cukup rendah, sebesar 6,28%. Selain itu, secara demografi yang merupakan perusahaan teknik, mayoritas SDM masih didominasi oleh non-teknik. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan seperti kemampuan PT SIS dalam bersaing, ditunjukkan dengan mayoritas perolehan pasar 80% masih didominasi oleh kontrak internal. Sehingga, kendala tersebut menjadi tantangan perusahaan dalam bersaing, menjalankan keberlanjutan. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi strategi bisnis berdasarkan kondisi dan tantangan industri beton dan menganalisis strategi perusahaan sebagaimana rekomendasi dan pertimbangan ke depan. Untuk manfaat dari penelitian sendiri, harapannya dapat menambah literasi, pembelajaran bagi tim peneliti, dan melakukan analisis serta strategi alternatif rekomendasi bagi PT Semen Indo Green Sentosa dalam mengambil keputusan strategi. Perkenalkan, saya Bambang Sujiwo. Di sini saya akan menyampaikan teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian kami. Teori yang digunakan berfokus pada strategi manajemen. Manajemen strategi sendiri terbagi ke dalam beberapa level, mulai dari korporasi hingga operasional, yang mana setiap level strategi haruslah selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan alternatif strategi yang digolongkan menjadi agresif, defensif, konservatif, dan kompetitif, yang akan dinilai melalui matriks SWOT dan SPACE. Matriks SWOT membantu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Sementara matriks SPACE sendiri akan digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis perusahaan dan menentukan strategi mana yang paling sesuai. Selain itu, kami juga menggunakan teori strategi keunggulan bersaing atau competitive advantage. Menurut Porter, ada 3 strategi utama untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang pertama, biaya terendah, di mana perusahaan berfokus pada efisiensi biaya, diferensiasi yang menekankan pada produk unik yang sulit ditiru oleh pesaing, dan fokus yang menargetkan segmen pasar tertentu untuk memberikan nilai yang lebih baik. Selanjutnya, untuk metodologi, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen puncak, observasi langsung, dan data sekunder dari sumber internal dan eksternal perusahaan. Data ini kemudian akan kita analisis menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahannya. Hasilnya akan diolah menggunakan analisis SWOT, EV, IV, dan SPACE yang memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi perusahaan dan strategi yang diambil. Perkenalkan, saya Rizky Ramawati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisa yang telah kami lakukan, terutama dalam hal analisa internal dan eksternal perusahaan, serta strategi yang diambil oleh PT SIS berdasarkan hal tersebut. Pertama-tama, terkait dengan analisa evaluasi faktor internal atau yang biasa kita sebut dengan IV. Analisa ini berfokus pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Beberapa kekuatan utama dari PT SIS termasuk dengan dukungan penuh dari perusahaan induk, yaitu PT Hutama Karya Infrastruktur memberikan akses ke proyek-proyek strategis nasional, serta komitmen yang kuat terhadap inovasi dan efisiensi operasional. Namun, di sisi lain, perusahaan dalam hal ini PT SIS menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada perusahaan induk serta penetrasi brand yang masih terbatas di luar proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan induk. Selanjutnya, analisa sesuai evaluasi faktor eksternal atau EV yang menilai peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dari PT SIS. Di sini, PT SIS diuntungkan dengan rencana besar pembangunan infrastruktur nasional, terutama dalam proyek Ibu Kota Negara yang baru. Namun, perusahaan juga harus menghadapi ancaman, seperti kenaikan harga bahan baku yang terjadi akibat fluktuasi harga minyak dunia, serta kompetisi ketat di industri konstruksi. Nah, jika kita menggabungkan hasil dari analisa internal dan hasil analisa eksternal, kita bisa menggabungkan
dan menggambarkan situasi PT SIS dalam matriks SWOT. PT SIS di sini berada di posisi kuadran stabilitas, di mana perusahaan lebih baik fokus memperkuat core bisnisnya saat ini, meningkatkan efisiensi internal, serta mempersiapkan diri untuk ekspansi di masa depan. Pengembangan SDM dan teknologi juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang ada. Perkenalkan, saya Wahyu Widayati yang akan memaparkan hasil analisis SPACE yang telah kami buat atas PT SIS ini. Berdasarkan analisis SPACE, perusahaan berada dalam posisi strategis konservatif. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi internal dan eksternal yang menunjukkan kekuatan finansial yang cukup kuat, seperti peningkatan current ratio dan dukungan dari induk perusahaan terutama karya infrastruktur. Namun, PT SIS menghadapi tantangan dalam hal keunggulan kompetitif, terutama dalam memperluas pangsa pasar eksternal di luar captive market yang berasal dari utama karya infrastruktur. Dengan demikian, strategi yang disarankan adalah fokus pada penetrasi pasar yang ada dan pengembangan produk untuk meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas layanan. Selain itu, dari sisi eksternal, PT SIS juga menghadapi risiko seperti fluktuasi harga bahan bakar dan kompleksitas birokrasi perizinan yang mempengaruhi operasionalnya. Oleh karena itu, strategi konservatif yang berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengambil risiko besar menjadi pilihan yang lebih sesuai. Pengembangan teknologi dan sumber daya manusia juga sangat penting untuk memperkuat daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan semua analisa yang telah kami sajikan, kesimpulan utama kami atas PT Semen Indogreen Sentosa adalah bahwa PT SIS ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik, namun dihadapkan dengan beberapa tantangan internal dan eksternal. Tantangan utama perusahaan adalah ketergantungan yang besar pada induk perusahaan, yaitu PT Utama Karya Infrastruktur, yang mengurangi fleksibilitas dalam perluas pasar eksternal. Selain itu, efisiensi operasional masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi beban biaya tinggi, terutama pada persentase beban pokok penjualan atau HPP. Namun, dukungan dari HKI memberikan fondasi yang kuat bagi PT SIS dalam hal akses proyek dan sumber daya manusia. Saran yang diajukan mencakup peningkatan efisiensi operasional dengan fokus pada penerapan teknologi baru seperti ERP, serta diversifikasi pasar guna mengurangi ketergantungan pada proyek-proyek dari grup induk. Selain itu, pengembangan kapabilitas SDM juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan rekrutmen yang lebih strategis. Mengelola resiko bisnis, terutama terkait perubahan regulasi dan harga bahan baku, juga menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat.